Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmur Masjid Nurul Bahr, Cahaya Laut, karena di Komplek Angkatan Laut. Yang saya hormati Bapak Laksda Purnawirawan Sugiono, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan saya mohon maaf terlambat banyak sekali. Mudah-mudahan penantian Bapak dan Ibu sekalian ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita duduk di tempat yang mulia ini tidak ada tujuan lain kecuali menambah kebaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Rabbul Alamin sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, kemudian mereka membacakan kitabullah, kemudian dipelajari apa yang ada di dalam kitabullah tersebut di antara mereka, kecuali akan turun yaitu ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang namanya ketenangan, kebahagiaan merupakan tujuan dan harapan setiap orang. Sehingga tidak sedikit orang harus membeli yang namanya ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, apapun caranya dia buru. Namun ketenangan yang hakiki yang bisa kita rasakan adalah kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama seperti Syekh Muhammad mengatakan, orang ketika dia mendapatkan nikmat bersyukur, ketika dapat musibah bersabar, ketika dia terjerumus ke dalam dosa dia istighfar. Tiga ini adalah merupakan tanda kebahagiaan. Dan Nabi Allah Ta'ala berfirman, ya, tanda kebahagiaan ada tiga. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, ketika dapat nikmat bersabar ketika mendapatkan musibah, istighfar mohon ampun ketika terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya, faulaika min alamatis sa'adah. Maka yang ketiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Di mana pada zaman sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak ya orang-orang yang merasa stres, depresi dan lain sebagainya, sehingga berpengaruh kepada kehidupan keluarga, di mana sang istri sudah gak mau patuh sama suami, sang suami sudah tidak peduli dengan istri, orang tua tidak peduli dengan anak-anak, anak-anak kurang ajar dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya bertanya kepada para jemaah, pada zaman sekarang, kalau di Quran disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah
bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah telah mewajibkan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua sudah lanjut usia atau salah satu dari keduanya lanjut usia berada dalam pemeliharaanmu, jangan berkata kepada keduanya, jangan membentak, ucapkan dengan perkataan yang mulia. Ini Al-Quran. Pertanyaan saya, adakah anak-anak pada zaman sekarang membantah kepada orang tuanya, menyakiti orang tuanya? Jawabannya banyak. Pertanyaan saya para jemaah, bukan hanya membentak, bukan hanya membantah, tapi juga sampai kepada fisik. Bahkan naudzubillahi min dzalik, adakah seorang ibu mati di tangan anaknya? Ibu-ibu menjawab ada. Mari kita katakan, ya Allah, jauhkan kejadian tersebut kepada kami. Katakan 1000 kali tidak bahwa anak-anak kita durhaka kepada kita para jamaah, dan memang faktanya ada. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu menuju surga bersama keluarga. Unit yang paling kecil dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak lain adalah kehidupan keluarga. Dan para jemaah masih ingat kenangan masa lalu ketika para jemaah menebarkan undangan pernikahan? Bukankah di situ tertulis dan tercantum biasanya yang populer surat Ar-Rum ayat yang ke-21, semua masih hafal. Bahkan bapak-bapak yang sudah ingin menyebarkan undangan lagi masih hafal. Apa yang di dalamnya terdapat? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menjadikan bagi dirimu pasangannya. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian hidup tenang, damai, tentram, bahagia bersama dengan pasangannya. Dan dijadikan di antara kalian yaitu saling mencintai, saling kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pada yang demikian ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Para jemaah yang dirahmati Allah, undangan masih ada, masih belum sobek karena tergeletak di mana-mana. Baru berapa bulan menikah sudah banyak kegoncangan. Baru sekian tahun menikah sudah banyak. Mana kebahagiaan yang dijanjikan Al-Quran? Maka para jemaah, jangan salahkan tentu saja Al-Quran, salahkan diri kita. Karena apa? Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama, yaitu Syekh Nasir As-Sa'di, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa janji-janji yang diberikan Allah dalam Al-Quran tentu saja kalau kita bisa menjalankan dengan baik. Apabila kita tidak mendapatkannya, tanya pada diri kita, ada apa dengan saya? Kenapa Quran mengatakan litaskunu ilaiha, agar kamu hidup tenang, hidup damai, hidup tentram, dijadikan di antara kalian saling kasih, saling sayang. Kenapa kok tidak ada? Maka bertanya pada diri kita, pasti para jamaah jawabannya kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala di dalam berumah tangga suami istri. Sebab kalau kita menjalankan kewajiban kita, sudah pasti kebahagiaan akan datang. Jangankan hanya unit terkecil dari sesuatu masyarakat, yaitu keluarga, unit paling besar, apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah,
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh benar-benar kami akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka telah mendustakan Allah, ya, maka kami azab mereka atas perbuatan mereka. Para jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang tidak mau bergandeng tangan dengan keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah Pak Ustadz, keluarga saya bahagia. Bisa makan bersama di meja makan dengan bercanda dan tertawa bersama. Bisa pergi ke puncak untuk menghabiskan hari liburan. Alhamdulillah. Seharusnya punya perhatian seperti itu kita sebagai keluarga. Namun jangan hanya sekedar kebahagiaan yang kita dapatkan bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama cucu, bersama kakeknya, bersama neneknya, hanya di meja makan, hanya di tempat rekreasi. Mari kita arahkan, mari kita atur, kita mohon kepada Allah bagaimana kebahagiaan ini bisa sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd, surat 13. Surat Ar-Ra'd, ayat yang ke berapa itu ya? Allah Ta'ala berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ayat 23 dan 24. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Apa maknanya Bapak Ibu? Jannatu adnin, surga Aden, ya, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka dan anak-anak keturunan mereka. Dan para malaikat pun masuk menuju surga itu dari setiap pintu yang ada, menuju kepada keluarga tersebut dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kalian para jemaah. Kalau ibu-ibu suaminya dapat promosi jabatan di kantor, ucapan selamat datang dari setiap kawan yang ada, dari kerabat, apa rasanya? Senang, bahagia, ya, naik pangkat, senang, bahagia, mendapatkan ucapan selamat. Ini mendapatkan ucapan selamat dari malaikat. Salamun alaikum, salamun alaikum, selamat atas kalian. Dengan sebab apa? Bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Kesabaran. Fa ni'ma uqbaddar, inilah tempat yang paling nikmat, yang paling enak. Surga para jemaah, para ibu sekalian, bapak sekalian, ya, di mana surga ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati dan benak manusia. Ada orang yang divonis masuk surga, dia orang yang paling miskin. Ada orang vonis masuk neraka, dia orang yang paling nikmat di dunia. Ditanya oleh Allah kepada orang yang tervonis neraka dan dia orang paling sukses, paling nikmat hidup dunia, paling enak, paling kaya. Dimasukkan ke dalam neraka satu celup, lalu diambil, lalu ditanya, apakah kamu pernah merasakan nikmat? Apa jawabannya? Tidak pernah ya Rabbi. Lupa dengan kenikmatan dulu di dunia, hanya dengan satu celup neraka.
Orang yang paling sengsara di dunia dan dia memang ahli surga, kemudian dimasukkan satu celup ke surga, ditanya, apa yang kau rasakan? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Lupa apa jawabannya, tidak pernah ya Allah. Lupa para jamaah. Memang nikmat yang hakiki tidak lain adalah nikmat surga. Dan orang beriman dikatakan dia sukses kalau sudah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam surat Al-Imran 185. Tolong kalau salah ayatnya dicek ya. Allah berfirman ya, di antara ayat yang terakhir, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah orang-orang yang sukses. Al-Imran 185, benar? Ya. Al-Imran ya 185 ya. Allah berfirman, faman zuhzi'a, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa innama tuwaffawna ujurakum ya. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faza. Itulah orang yang faz, yang beruntung, yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Mari para jemaah yang dirahmati Allah, buat program keluarga berencana, rencana masuk surga bersama dengan keluarga kita. Jangan sendirian Pak, jangan sendirian Bu, ajak tuh anak. Jangan sendirian Bu, ajak tuh suaminya. Jangan suami malah didorong ke dalam api neraka. Pada zaman sekarang ujian dan cobaan begitu hebat, terutama memang ujian dunia. Karena Nabi bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu memang ada ujiannya, dan ujian umatku adalah mal. Apa itu mal? Duit, ya, harta. Oleh karena itu kepada ibu-ibu, ya, jangan sampai jerumuskan suaminya ke dalam api neraka. Masa punya jabatan begini, sudah jadi bos begini, oh nggak bisa begini dan begitu. Itu lihat tetangga gelangnya kayak pelek becak, itu juga pingin mau kayak pelek becak. Kadang gelang sampai segini nggak bisa nekuk Bu, saya lihat itu, ya, sampai segini dipasang, sampai nggak bisa nekuk begini, ya. Akhirnya suaminya jadi korban, ya. Yang dulunya dikawal supaya tidak diganggu orang, sekarang dikawal pakai baju kuning karena sudah ketangkep KPK. Kan kasihan. Bukankah demikian para jemaah? Katakan pada suami, bisikan pada mereka, Mas, perhatikan yang halal Mas, yang penting banyak. Nah, itu. Ya, semangat kan gitu Pak ya, kan semangat. Perhatian yang halal, yang penting banyak. Sudah sedikit haram, untuk apa? Ya, sudah sedikit haram, perhatikan yang halal, yang penting banyak. Ah, ini insya Allah semangat. Ya, sehingga apa? Haji berangkat bareng, umroh berangkat bareng, bangun masjid, anak yatim semua, masya Allah, bahagia para jamaah. Orang memberi, pada hakikatnya dia telah mengambil, dapat kebahagiaan. Nah, inilah menjadi tema kita, yaitu menuju surga bersama keluarga. Dalam hal ini ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan, kiat menuju surga bersama keluarga. Kita bahas satu persatu para jamaah. Yang pertama adalah dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah, ya. Dalam kurung tauhid, dengan mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan, ya. Dengan mengesahkan Allah dalam kurung tauhid dan menjauhi kesyirikan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan berbakti kepada kedua orang tua,
dan menjauhi durhaka kepadanya. Yang ketiga, dengan menyambung silaturahim. Dengan menyambung silaturahim dan tidak memutus silaturahim. Yang keempat para jamaah, dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia menjauhi akhlak yang tercela. 4 poin ini ya boleh dikatakan jami' mani', mengumpulkan semuanya. Ya. Bagaimana tidak? Hubungan dengan Allah juga iya. Hubungan dengan manusia juga iya. Karena agama kita para jemaah tidak hanya menjaga hubungan antar kita dengan Allah sebagai pencipta, tapi juga dengan sesama manusia. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ada orang yang mengatakan, Mas, meskipun saya nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, Mas, saya nggak pernah kok nyakitin orang, nggak pernah nyakitin tetangga. Barangkali jawabannya masih mendingan yang sholat, ya, kemudian dia ada urusan dengan orang, dengan harapan dengan sholatnya Allah berikan pertolongan sehingga dia berlapang dada untuk apa? Minta maaf pada orang. Begitu juga salah orang yang mengatakan, ya, dia sholatnya hebat, ibadahnya juga yang lain, hajinya, umrohnya, zakatnya, tapi dengan mertuanya nggak bagus hubungannya, dengan iparnya, dengan tetangganya bermasalah. Maka ini masuk orang yang bangkrut para jemaah. Sebagaimana Nabi bersabda, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah sebenarnya orang-orang yang bangkrut, orang yang pailit? Para sahabat menjawab dalam benak mereka, yaitu orang-orang yang pailit, bangkrut dari kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya harta. Maklum pertanyaannya, jawabannya juga maklum. Tapi maksud Nabi bukan itu. Apa kata beliau? Orang yang bangkrut adalah dari umatku. Ingat para jemaah, dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, dengan membawa pahala puasa, pahala zakat. Tapi sayang, dulu di dunia dia telah mencaci dan mencela seseorang, telah menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, telah mengambil hartanya tanpa hak, menumpahkan darah tanpa hak, dan memukulnya tanpa hak. Kemudian apa? Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada yang disakiti. Diambil pahala puasanya, diambil pahala zakatnya. Ternyata sampai semua pahalanya habis, ya. Ternyata apa para jamaah? Masih punya kedoliman banyak kepada orang lain, masih punya kesalahan banyak pada orang lain. Kulul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu Muslim. Setiap orang Islam dengan yang lainnya haram harta, darah, harta dan kehormatannya. Maka setelah habis pahalanya, masih banyak dosanya kepada manusia, dan dia belum pernah minta maaf, orang itu juga belum pernah merelakan, maka diambillah dosa-dosa orang yang tadi disakiti, didolimi, diberikan kepada orang tersebut, ya. Akhirnya dia jangankan keuntungan, ya, modal saja habis. Itulah orang bangkrut. Orang bangkrut itu adalah
bukan hanya keuntungan, tapi modal nggak ada, modal habis. Akhirnya apa para jamaah? Pahala diberikan kepada orang lain, dosa orang lain diberikan kepada dia. Akhirnya apa? Dilemparkan dia ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, hubungan baik dengan Allah kita jaga, hubungan dengan sesama manusia kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah 4 poin ini, 4 kiat menuju surga bersama keluarga dengan mengesahkan Allah, dengan mentauhidkan Allah, menjauhi dari kesyirikan, dengan berbakti kepada orang tua, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Manusia yang paling dekat, yang paling banyak jasa dan budinya orang tua. Yang kedua, ketiga adalah menjaga silaturahim, jangan memutus silaturahim. Yang keempat, dengan akhlak yang mulia. Mari kita bahas satu persatu para jamaah. Ya. Yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Pertanyaan besar. Kenapa kita harus mengesahkan Allah? Para jamaah, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, ya, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nari azaban law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, yaqulu aradtu minka ahwanu min hada ay alla tusyrika. Nabi bersabda, Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan, seandainya engkau punya harta, ya, dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus siksa nerakamu yang paling ringan ini? Apa kata penghuni neraka ini? Naam, iya ya Allah. Padahal aku menghendaki lebih ringan daripada itu. Wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika bi. Sementara engkau berada di sulbinya anak Adam, yaitu janganlah engkau menyekutukan aku, tapi engkau tidak mau. Fa abaita illa syirku. Engkau tidak mau kecuali kamu melakukan kesyirikan. Para jemaah, hadis ini sahih riwayat Muslim. Siapa yang punya dunia dan isinya, meskipun dia bertengger di ranking pertama di majalah Forbes, gak mungkin dia punya dunia dan isinya. Tapi ketika orang itu masuk neraka, ditanya, seandainya engkau punya dunia dan isinya, maukah engkau tebus? Iya, tanpa pikir panjang para jemaah. Iya, tanpa pikir panjang. Ini. Maka kalau kita ingin menuju surga bersama dengan keluarga, hindarkan kesyirikan. Apa kata Allah kepada orang itu? Aku menghendaki kepada engkau jangan menyekutukan aku. Ketika engkau berada di sulbinya anak Adam, tapi engkau tidak mau kecuali engkau melakukan kesyirikan. Maka jawaban pertama kenapa kita harus bertauhid, satu, ya, pertama para jemaah, karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk bertauhid. Ya, dalam kurung untuk mengesahkan Allah, dalam kurung untuk beribadah hanya kepada Allah. Itu jawaban yang pertama. Karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengesahkan Allah, yaitu bertauhid atau beribadah hanya kepada Allah. Apa dalilnya? Surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, apa maksudnya agar beribadah kepadaku? Ai liwahiduni, agar mereka mengesahkan aku, mentauhidkan aku, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dunia ini Bapak Ibu untuk manusia, untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu dalam surat Al-Baqarah, ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di bumi ini untuk kalian. Sementara kita diciptakan oleh Allah untuk mengesahkan Allah. Berarti dunia ini, ya, hanya sebagai fasilitas
yang Allah berikan untuk kita, bagaimana kita mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Pertanyaan saya, ya, adakah orang mencari dunia dengan cara menyekutukan Allah? Jawabannya ada, banyak kata beliau, ya. Kata Pak Komandan banyak ini. Banyak para jemaah. Hanya jual gorengan pakai dukun. Nah ini. Ya. Jual sayuran, ya, pakai paranormal. Minta di terawang gimana nih prospek bisnis sayuran saya. Ya kalau sayurannya mungkin 1 sekian hektar mungkin ya bisa jadi. Ini pakai dorongan keliling kampung. Ya. Ini para jemaah yang dirahmati Allah, berebut kedudukan, berebut jabatan pakai dukun, ya. Lamaran ditolak, dukun bertindak, ya. Nabi bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi paranormal dan membenarkan perkataan dukun atau perkataan paranormal, berarti dia telah kufur, ingkar kepada apa yang Allah turunkan, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah, ya, sungguh sangat ironi. Allah menciptakan kita untuk bertauhid. Allah menciptakan bumi dan isinya ini untuk kita. Artinya bumi dan isinya ini sebagai fasilitas bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Ya, mungkin pernah dengar beberapa waktu lalu orang mau jadi anggota dewan pakai jasa dukun, ya, di sama dukunnya dibawa ke tempat ke mana ya, agak ke dalam ke hutan, ya. Kemudian dukunnya terpeleset, dukunnya yang mati. Itu bingung mau disidik gimana caranya. Wong dia yang memang yang memfasilitasi. Ya. Ini tersebar di berita para jemaah seperti itu. Maka pertama untuk kita mendapatkan surganya Allah, mengesahkan Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf ya, kata-kata ibadah itu mengalami distorsi makna. Kalau kita mendengar kata ibadah, ya hanya sebatas salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kita lihat makna ibadah, Bapak Ibu. Dan nanti kita lihat korelasi dengan kehidupan masyarakat. Ibadah maknanya adalah al-khudu' wa tadhallul. Al-Qurtubi mengatakan makna ibadah, ya, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan makna ibadah al-khudu' wa tadhallul, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Ya. Sehingga orang yang beribadah itu ya menghinakan diri. Namanya orang beribadah adalah abdun atau abid. Abdun atau abid. Sehingga kata-kata abdun gak boleh disandarkan kecuali kepada Allah. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak. Meskipun Ka'bah itu mulia, gak boleh kasih nama Abdul Ka'bah. Ya, gak boleh. Apalagi Abdul Kahfi. Ada orang namanya Abdul Kahfi? Ada, gak boleh, karena Al-Kahfi bukan nama Allah. Ya, bukan nama Allah. Harus Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, ya, Abdul Hayy, ya, Abdul Qayyum, itu boleh. Karena Al-Qayyum, Al-Hayy, Al-Qayyum namanya Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad. Ya. Ada kata-kata abdun disandarkan kepada selain Allah. Contohnya apa? Abdi dalam. Bagaimana cara jalannya abdi dalam para jemaah? Ibu-ibu, gimana jalannya? Ngesot karena merasa rendah. Karena memang abdun itu rendah. Ibadah itu merendahkan diri, menghinakan diri. Apa bentuk menghinakan diri dan merendahkan diri? Banyak para jemaah. Seperti kalau kita mau lewat di suatu tempat, di situ ada bau reksonya kata orang Jawa, kan harus pamitan dulu. Mbah, saya mau lewat sini, tolong jangan diganggu ya. Ada tidak para jemaah? Pasti jawabannya ada. Dan saya pernah bertanya kepada para pendaki gunung, benarkah kalau saudara daki gunung, di situ ada juru kunci
dan juru kuncinya pesan-pesan. Iya Pak Ustadz betul. Apa pesannya? Dia harus begini, harus begini. Kalau lewat sini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau nggak bolehnya yang sifatnya geografis karena bahaya, nggak ada masalah. Tapi harus mengucapkan gini, harus ngomong begitu, harus naruh ini. Coba dibuka dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Ini sebagai bukti ya bahwa yang namanya kesyirikan dari zaman ke zaman itu sama, cuman beda pelaku. Surat Al-Jin ayat yang ke-6, surat 72. Ya. Ya Allah berfirman, "Annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sungguh ada sebagian dari manusia itu yang minta perlindungan kepada sebagian dari jin, laki-laki jin, dan jin itu menambah apa? Sesat dan dosa kepada manusia. Sombong kepada jin, sesat pada manusia, dosa pada manusia. Buka nanti di tafsir Ibnu Katsir, ya. Buka, di situ ada asar dari Abdullah bin Abbas. Orang-orang di masa jahiliyah, orang-orang Arab di masa jahiliyah, kalau mereka itu mau pergi ke lembah, bilangnya apa? Sama keluarganya, tolong ya saya mau lewat sini, jangan ganggu kami, jangan ganggu anak kami dan anak-anak kami. Ini para jemaah, ini namanya isti'adzah. Isti'adzah itu bagian dari ibadah. Ibadah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, itu namanya kesyirikan. Kalau dilakukan hanya kepada Allah, itu namanya tauhid. Itu para jemaah. Dan sekarang jawabannya, adakah orang lewat tempat-tempat yang dianggap sengit, angker, ya. Kemudian dia lewat, tolong Mbah, saya lewat sini jangan diganggu. Jawabannya tadi Bapak Ibu mengatakan banyak, ya. Dan ibadah itu ada, tadi apa maknanya? Al-khudu' wa tadallul, itu merendahkan diri, menghinakan diri. Coba kalau orang naruh sesaji, ya, misalkan berupa apa saja sesajen, misalkan apa yang namanya telur, jangan gede-gede, jangan telur ayam, telur puyuh kecil. Coba naruhnya di tempat mungkin di pohon yang besar atau batu besar atau tempat yang dianggap angker. Apakah telur diambil dilempar nih Mbah, makan saja, kalau begini kurang, mau sekeranjang nih, mau gimana cara naruhnya? Masih pelan-pelan ditaruh dengan tangan dua, kemudian tangannya begini mundur pelan-pelan. Ya, kenapa? Merasa rendah, merasa hina. Itu namanya ibadah. Kalau itu dilakukan kepada selain Allah, itulah namanya syirik. Ya, bukan syirik kata orang Jakarta, yaitu iri, bukan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau bisa masuk surga para jemaah? Bagaimana bisa mendapatkan syafaat? Nabi bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Setiap nabi itu memiliki doa yang dikabulkan, dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doa mereka di dunia, sementara aku simpan doaku dari kiamat sebagai syafaat bagi umatku, dan syafaat itu akan diraih bagi umatku yang mati tidak menyekutukan Allah. Kalau masing-masing suka minta kepada Mbah Priyo, jangan harap dapatkan syafaat nabi. Ya. Ini para jamaah, karena meminta kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Itu pertama, ya, kenapa kita harus bertauhid? Karena Allah menciptakan jin di manusia untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua para jamaah, kenapa kita harus, ya, mengesahkan Allah, bertauhid? Yang kedua, karena Allah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul dengan tugas dan tujuan mengajak manusia mengesahkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Jadi rasul ditugaskan untuk mengajak manusia agar mengesahkan Allah. Itu misi utama para anbiya. Ya, apa buktinya? Yaitu dalilnya apa buktinya? Surat An-Nahl, surat 16 ayat 36. Ya, surat An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada masing-masing umat seorang rasul agar apa? Agar mereka mengajak manusia untuk menyembah Allah saja, meninggalkan taghut. Taghut itu apa? Kullu ma ubida siwallah. Setiap yang disembah selain Allah namanya adalah taghut. Ya, itu meninggalkan kesyirikan para jemaah. Itu yang kedua, ya. Jadi yang kedua alasannya kenapa kita harus mentauhidkan Allah, karena Allah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul yang punya tugas, punya fungsi untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Yang ketiga adalah Allah mengampuni, Allah tidak akan mengampuni, ya, Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Sebelum saya jelaskan poin ketiga ini, saya lemparkan dalam bentuk pertanyaan karena insya Allah akan mudah diingat, ya. Ada orang yang berbuat dosa seperti zina misalkan, tapi dia meninggalnya tidak menyekutukan Allah dan dia belum bertobat dari perbuatan zina. Pertanyaan saya, orang tersebut karena belum bertobat tapi matinya tidak menyekutukan Allah, apakah dia langsung masuk surga atau mampir dulu di neraka? Apa jawabannya, Ibu-ibu? Mampir neraka dulu. Yakin? Yakin. Ini akidah loh, Bu, nggak boleh berubah ya. Bapak-bapak, neraka dulu atau surga langsung? Ya? Kenapa? Gimana, Pak? Neraka dulu. Ya semua sama ini. Baik. Saya sampaikan hadis Nabi. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Wahai anak Adam, yaitu wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, enggak tanggung-tanggung, sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Berarti kalau dia punya dosa selain kesyirikan, jangankan dosa zina, dosanya sepenuh bumi, tapi dia matinya tidak menyekutukan Allah, dia mendapatkan ampunan Allah. Berarti apa? Masuk surga atau neraka dulu atau langsung surga? Ya? Dengan hadis ini gimana? Langsung surga atau neraka dulu? Sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Surga apa neraka? Baru saja ngomong neraka, sekarang surga. Akidahnya bisa berubah dalam waktu sekian detik. Ini akidah Ahlus Sunnah, nggak boleh berubah. Kalau bapak bilang surga, ibu bilang surga, ada yang berubah lagi? Hah? Neraka. Iya sih, betul. Iya. Tapi tadi Allah mengatakan, seandainya engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, belum tobat, dan engkau datang kepada aku dengan tidak menyekutukan aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Kalau sudah diampuni, di mana tempatnya? Berarti masuk neraka dulu atau langsung surga? Baik, ya. Kalau bilang surga, saya sampaikan hadis lagi. Bahwa nanti insya Allah dengan begini kita ingat, ya. Karena penyakitnya ilmu itu lupa. Ya, afatul ilmi an-nisyan. Ya. Ana mau bagi untuk pertanyaan. Iya, baik, ya, silakan, Pak. Nabi bersabda, "Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya
meskipun sebesar biji dzarrah. Berarti dia tidak mungkin keluar dari neraka kecuali sebelumnya masuk neraka, ada iman, tidak menyekutukan Allah, bertauhid. Jadi gimana? Surga langsung atau neraka dulu? Bingung Ustadz, yang tadi ngomong ini menunjukkan ke surga langsung karena sudah diampuni, ini kok neraka? Nah, jawabannya nomor 3 yang sedang kita bahas. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka jawabannya terserah kepada kehendak Allah, ya. Mana ayat buktinya? Dalilnya mana? Surat An-Nisa 116. An-Nisa 116. Allah berfirman, An-Nisa 116. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya kalau Allah berkehendak meskipun belum bertobat, maka bisa masuk surga langsung tanpa neraka dengan rahmat Allah. Kalau Allah berkehendak bisa masuk neraka dulu dengan keadilan Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah, masuk neraka dengan keadilan Allah. Dan seandainya di neraka, maka dia tidak kekal. Itulah keutamaan tauhid. Bisa surga langsung, bisa kalau Allah berkehendak dengan rahmatnya. Ya, kalau Allah berkehendak bisa neraka juga. Ya, neraka dulu, ya, dan tidak kekal. Dan yang paling akhir keluar dari neraka dan dia dimasukkan surga akhir, keluar dari neraka terakhir. Disuruh oleh Allah Ta'ala, sudah kamu masuk surga. Lihat kanan kiri, kok sudah penuh kaplingnya. Ya Allah, engkau jangan memperolok aku, ini udah penuh nih kaplingan. Kamu mau nggak dikasih seperti kekuasaan yang dimiliki oleh manusia dulu, ya, di dunia? Mau ya Allah, maka aku berikan kepadamu seperti itu sampai 5 kali. Bahkan riwayat yang lain sampai 10 kali. Ini kaplingan yang didapatkan oleh penduduk ahli surga, terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Diberi 10 kali kekuasaan yang pernah dimiliki oleh manusia di dunia. Oh, Masya Allah Pak Ustadz, kalau begitu nggak apa-apa, mendingan silakan ibu-ibu kalau mau, ya gosong dulu di neraka. Ya, mau? Jangan mau ibu-ibu. Kita duduk bersusah payah di sini, ya, dengan sabar tadi menunggu penantian yang cukup, ya, keterlambatan tidak lain supaya kita tidak mencicipi sedikit pun dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Ya, dan kita husnudzon kepada Allah, semoga kita tidak mencicipi sedikit pun, entah dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Tapi siapa mereka? Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Tadi sudah saya sampaikan hadis Nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan, setiap nabi. Dan setiap nabi sudah menyegerakan doa mereka di dunia. Adapun doaku aku tunda, ya, nanti di hari kiamat. Sebagai apa? Sebagai syafaat bagi umatku, pertolongan bagi umatku. Dan syafaat itu akan diraih oleh siapa saja dari umatku yang meninggal, yang mati, yang tidak menyekutukan Allah. Para jemaah, di sini ada nggak rumah yang nomor 13? Ya, ada Pak? Alhamdulillah ada, katanya Pak Komandan. Ya, ada. Ya, saya pernah di Kelapa Gading ini pergi ke salah satu rumah sakit, nggak perlu saya sebut namanya. Masuk lift 1, 2, 3, 5. Mungkin lantai 4 khusus. Saya pindah lift yang lain 1, 2, 3, 5. Saya tanya, kok nggak ada lantai 4? Oh iya Pak Ustadz, angka 4 itu angka mati. Ya itu. Ya, ada rumah 11, 12 A,
12B, nggak ada 13. Karena dianggap angka sial. Sampai ada orang yang tidak pernah mau keluar rumah setiap tanggal 13. Karena anggap sial. Ya, orang Yunani. Tapi apa? Takdir Allah, dia mati pada tanggal 13. Di mana? Di rumahnya. Di mana? Di dapurnya. Biasa wanita, ini wanita, biasa di dapur. Apa penyebabnya? Digigit kala jengking. Ini para jemaah. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Meskipun sudah ajal datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya. Kata Allah walau kuntum fi burujin musyayyada aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada pasti kematian akan menjumpaimu, meskipun engkau bertengger itu di puncak yang sangat tinggi. Meskipun mereka bikin bunker-bunker katanya di Priok, ya, katanya bikin bunker supaya nggak mati, tetap yang namanya kematian akan tiba. Oleh karena itu jangan kita melindungi kehidupan dengan kesyirikan. Jangan meraih dunia yang kecil sedikit yang tidak ada artinya dengan apa? Dengan kesyirikan para jamaah. Allah ciptakan dunia untuk kita. Kita diciptakan untuk mengesahkan Allah. Maka jangan menyekutukan Allah. Kalau orang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, insya Allah meskipun dosanya banyak, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah, sehingga tidak masuk neraka dulu, langsung surga bisa. Seandainya di neraka dulu, tidak akan lama, tidak kekal para jemaah. Ini yang ketiga. Yang keempat, karena waktu, ya. Kenapa kita harus mengesahkan Allah? Orang yang menyekutukan Allah, ketika ia meninggal dalam keadaan tersebut, ya, ketika orang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya neraka. Ya, tempatnya neraka. Dalam surat Al-Maidah ayat keberapa ya? Kalau tidak salah ayat 78, tolong dicek ya. Ayat 78 Al-Maidah. Ya, pada bagian ayat mengatakan man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansor. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Tidak ada penolong bagi orang yang berbuat zalim. Ini para jemaah, ya. Maka katakanlah talak 3 dengan kesyirikan, ya. Bentuk kesyirikan banyak Bapak Ibu. Bentuk kesyirikan banyak. Seperti apa? Proyek tidak kelar, ya, lalu sembelih kerbau, kemudian kepalanya ditanam. Bikin rumah, ya, sembelih kerbau, kepalanya ditanam. Nabi bersabda, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Kita sudah mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi minta perlindungan, minta pertolongan, ya. Ini tentu harus dibahas dalam kajian kitab tauhid. Silakan dicari pengajian-pengajian kitab tauhid seperti Al-Usulus Tsalatsa, ya. Saya bahas Al-Usulus Tsalatsa di beberapa tempat. Saya bahas Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah tentang kesyirikan. Al-Usulus Tsalatsa yaitu 3 landasan pokok, ya. Kemudian juga ada Kitabut Tauhid. Maka Bapak Ibu, kalau ada pelajaran tentang masalah Kitabut Tauhid, maka datanglah, ya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa terbebas dari perbuatan kesyirikan. Jangankan kita para jamaah, Nabi Ibrahim beliau takut dengan kesyirikan. Apa doanya? Wajanubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Menyembah berhala. Sementara kesyirikan tidak hanya menyembah berhala, minta-minta ke kuburan, kesyirikan. Ya, sekarang batu akik sekali ngelus 3 perempuan langsung ikut. Nah ini, ya. Itu para jemaah, sampai benar di kenyataan ada orang datang ke saya, Pak Ustadz, saya sama supervisor saya, ini sales, disuruh pakai batu ini, cincin ini. Kenapa?
orang sekali kita tawarkan langsung dia tertarik untuk membeli. Sudah ilmu salesnya hilang. Ini para jemaah, ya, keris, kemudian tapal kuda, ya, hari sial, tanggal sial, sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakiti aku, manusia telah menyakiti aku. Dengan cara apa? Dengan cara mencaci maki waktu, mencela masa. Padahal akulah yang mengganti siang dan malam, kata Allah. Akulah masa yang akulah yang mengganti siang dan malam. Panas, gerah, ya, ngomel ibu-ibu, ya. Hujan, ngomel karena jemuran nggak kering. Nah, ini nggak boleh mencela waktu. Termasuk mencela waktu ada apa? Yaitu orang-orang yang menganggap sial, hari sial, tanggal sial, sampai mau kawin nggak jadi. Kenapa? Wetonnya nggak sama. Dihitung, wah ini nggak bagus, ini nggak bisa. Sudah seneng, sudah, wah, masya Allah, ya, nggak jadi gara-gara apa? Datang ke dukun paranormal, wetonnya nggak sama, pakai primbon, pakai mujarrobat. Nah, ini semua tahu, ya. Ya, mungkin diantara bapak ibu ada yang pengalaman, bagi-bagi pengalaman. Untuk apa? Untuk menghindarkan, untuk meninggalkannya. Ini para jemaah. Ini bicara tauhid, tentu panjang lebar. Sampai dalam kitab tauhid ada bab namanya al-khaufu minasyirki, takut kepada kesyirikan. Jangan merasa, wah saya bebas, tidak mungkin saya jatuh kepada kesyirikan. Jangan. Ya, Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ini para jemaah, ya. Kemudian yang kedua para jemaah, ini sudah selesai dari pembahasan yang tauhid, ya. Tolong Bapak Ibu kalau ada kajian tauhid di mana saja datang, ya. Datang kajian tauhid, kitab tauhid, ya. Dan lihat, tentu saja lihat siapa yang mengajar, ya. Yang kedua para jemaah adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah sebab adanya kita, ya. Ada seorang ibu datang ke rumah dengan menangis. Kenapa, Bu? Ya, anaknya disuruh nunggu di luar. Ini Pak Ustadz, anak saya mau nikah, dapat perempuan, nggak tutup auratnya, saya nggak suka dengan akhlaknya. Dia marah dan mengatakan kepada saya, Bu, saya tidak minta dilahirkan, kembalikan aku ke rahimmu. Kalau semua ada saya tak gebuk, Bu. Masa 27 tahun minta dikembalikan ke rahim, kan menyakitkan, bukan demikian ibu-ibu? Ibu-ibu ketika melahirkan dia, melahirkan anak saya, dilahirkan ibu kita, ibu saya, darah yang menjadi taruhannya, nyawa yang menjadi taruhannya, ya. Maka para jemaah rahmati Allah, ini ada buku khusus saya bawa, Birrul Walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang ibu-ibu, ya, dia bawa makanan, setiap hari dilihat oleh anak-anaknya di taman di mana anak-anak bermain, dibawa makanan setiap hari, ya. Satu saat ada anaknya yang paling kecil, diceritakan, ini fakta, cerita nyata. Pada suatu saat anaknya yang paling kecil bikin gambar kotak-kotak kecil berkumpul, kemudian ada kotak kecil yang berjauhan dengan kumpulan kotak-kotak itu. Ditanya oleh sang ibu, kan biasa kita seneng, Bu, anak bisa bikin garis saja bilang pesawat, kita seneng, masih kecil. Ditanya, ini apa ini? Ini rumah, Bu, ya, nanti kami di sini. Lah ini yang kecil, ini kotak, ini rumah, nanti ibu tak taruh di situ, ya, sebagaimana ibu naruh kakek di situ. Ternyata setiap hari dia, ya, ngasih makanan kepada mertuanya di situ, ayah dari suaminya. Jadi ditaruh di tempat terpencil tersendiri, bukan di rumah induk. Melihat seperti itu, seperti ditampar, ya, petir di siang bolong. Sang ibu langsung berpikir, mumpung belum dibalas, ya, akhirnya apa? Mertuanya dipindah ke tempat, disediakan tempat yang baik, dipindah ke sana. Suaminya datang, kok berubah, ada apa ini? Diceritakanlah para jemaah, ya.
Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Mumpung belum dibalas, anak kecil yang masih polos karena melihat ibunya setiap hari memperlakukan kakeknya seperti itu, dan dia nggak ada tujuan apa-apa karena diajari oleh ibunya. Ini untuk apa rumah ini? Nanti kalau udah gede bu, ibu tak taruh sini nih sama saya. Sebagaimana ibu naruh kakek di situ. Coba ini para jemaah. Ya. Oleh karena itu mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, hendaklah kita berbakti kepada orang tua kita. Meskipun jenggot sudah putih, rambut sudah memutih, kita masih ada orang tua, pegang, tuntun ke masjid. Para jemaah, tuntun ibadah haji, umroh. Karena apa? Karena banyak keutamaan-keutamaan yang ada ya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Lihat para jemaah firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aw imma apa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah berfirman, Allah tidak mewajibkan kepada engkau kecuali beribadah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu di dalam surat surat apa, Pak? Ya. Surat Al-Isra, ya, ayat 36. Ya, ayat 23. Al-Isra ayat 23 ya sampai 24. Ya, bisa ditampilkan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan orang tua. Bapak Ibu yang rahmati Allah, memang ujian ketika orang tua kita sudah sepuh, ya, sudah kasih makan bilang belum makan, makanan enak mungkin juga dibuang bilang nggak enak. Ini ujian dan ini kesempatan bagi kita. Kita harus sabar, ya. Terkadang apa, Bu, di sana dulu Bu ya, saya masih ada kesibukan. Sampai di tempat adiknya, Bu, nanti di kakak dulu Bu ya, ibunya dipimpong. Ya, tapi giliran bapak atau ibunya punya pensiunan gede, Bu, sama saya saja Bu. Ya, giliran punya pensiunan besar, ya, sama saya saja. Sebenarnya ini kesempatan yang baik, ya bapak ibunya diajak di rumah, berebut kalau bisa. Sampai ada para jamaah kasus di Saudi nih, ya, di Saudi. Kakak beradik ini berebut untuk merawat ibunya sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan berebut, ibunya sudah tua renta. Ya, kakaknya tinggal di kota, adiknya tinggal di desa. Ini bersama adiknya. Kakaknya minta enggak boleh, sampai enggak sama saya. Enggak sama saya. Kita ke pengadilan, datang ke pengadilan. Tapi alhamdulillah dimenangkan kakaknya. Karena apa? Alasan kakaknya masuk akal, karena kalau ibu sakit, rumah sakit di kota alhamdulillah mudah. Keluar dari pengadilan, ada fotonya, digendong ibunya, digendong. Coba para jemaah, ini berebut untuk merawat sampai ke pengadilan. Ini para jemaah, ya. Orang yang pertama kali untuk mendapatkan perlakuan baik siapa? Ibu, kata Nabi. Ya Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati? Faqala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari saya ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu 3 kali. Siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Para jemaah rahmati Allah, ya, ini penting bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Dan kita lihat, ya, orang mengatakan ternyata baik itu orang di luar Islam, apalagi orang Islam yang sukses, itu banyak dari mereka orang-orang yang berbakti kepada ibunya, kepada ibunya, ya, kepada ibunya. Oleh karena itu ibu-ibu kalau marah sama anak jangan keterlaluan. Ya, jangan sampai sumpah serapah kemudian tabrak mobil, tabrak beneran pasti ibu-ibu nangis dan nyesel. Ya, sudah sumpahnya cukup, mudah-mudahan tabrak kucing. Ya, kalau perlu seperti saya Sudais, ya, ada cerita tentang saya Sudais. Ya, benar apa enggak? Allahu a'lam, itu sudah menyebar. Ya, waktu masih kecil saya Sudais, bapaknya ada tamu,
Ibunya bikin makanan sama sesudah dikasih pasir. Ibunya marah, pergi kamu, diusir. Sana jadi imam Masjid Haram. Jadi beneran. Ya, seperti itu para jamaah. Mari kita berbakti pada orang tua. Dan apa manfaatnya berbakti pada orang tua? Yang pertama, bakti pada orang tua itu merupakan akhlak para nabi. Ini karena waktunya Pak ya, saya sebutkan ayat-ayatnya saja. Yang pertama, berbakti pada orang tua itu merupakan akhlak para nabi. Ya. Apa ayatnya? Pertama surat Nuh ayat 28. Yang kedua surat Ibrahim 40-41. Yang ketiga surat As-Saffat ayat 102. Yang pertama itu Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Ismail. Yang keempat Nabi Sulaiman, surat An-Naml ayat 19. Kelima Nabi Yusuf, ya, surat Yusuf ayat 99 dan 100. Yang keenam Nabi Yahya, surat Maryam 13 sampai 14. Yang ketujuh Nabi Isa, surat Maryam 30-32. Saya ulang ibu-ibu, para jemaah, bapak sekalian, ya, berbakti pada orang tua merupakan akhlak para nabi. Di antaranya Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat 28. Nabi Ibrahim, surat Ibrahim 40-41. Nabi Ismail, As-Saffat 102. Nabi Sulaiman, surat An-Naml ayat 19. Nabi Yahya, surat Maryam 13-14. Nabi Isa, surat Maryam 30 sampai 32. Ya. Kemudian ini karena waktu saya singkat lagi, apa buah dari berbakti kepada kedua orang tua? Iya Pak. Buahnya apa? Hasilnya apa? Satu, ghufranud dunub. Ya, buah atau hasil berbakti kepada kedua orang tua. Satu, ya, penghapus dosa. Penghapus dosa. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni asabtu dzamban aziman fahalli taubah? Qala halaka min Qala la. Qala halaka min khalah? Qala na'am. Qala fabarraha. Rawahu Ahmad. Ya Rasul, saya berbuat dosa besar. Apakah masih ada tobat bagi saya? Nabi bertanya, kamu punya ibu tidak? Dia menjawab, tidak punya. Kamu punya bibi tidak? Khalah ini bibi dari ibu, ya, bibi dari ibu. Saudara perempuan ibu, khalah. Kamu punya saudara perempuan dari ibu, bibi, oh tante? Dia jawab iya. Kalau begitu kamu berbakti pada bibi. Jadi kedudukan bibi sama dengan ibu. Kalau tidak ada ibu para jemaah, ya, ibu, ya. Yang kedua, istijabatud du'a wa sababu tafrijil kurubat. Yang kedua, menjadi sebab dikabulkannya doa. Ya, sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, sebab tafrijul kurubat, yaitu dilepaskan dari berbagai macam kesulitan, ya, dilepaskan dari berbagai macam kesulitan. Apa dalilnya? Bisa dilihat hadis yang panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu 3 orang yang masuk goa tertutup oleh batu. Ya, orang yang pertama doa, ya Allah, dulu saya punya orang tua, ya, tidak aku berikan susu kepada anak-anakku kecuali pada orang tuaku dulu. Sampai mereka tidur, aku tunggu sampai bangun, baru aku kasih pada orang tuaku, baru kepada anak-anakku. Ya Allah, aku ikhlas melakukannya. Kalau memang itu diterima, bukalah pintu ini. Ya, jadi bisa dijadikan sebagai tawassul dalam berdoa, sehingga dikabulkan doa, ya, dan juga dilepaskan dari kesulitan. Seperti Uwais, ya, Uwais bin Amir Al-Qarni, ya, ini tabi'in karena gak pernah jumpa sama Nabi meskipun hidup di masa Nabi, ya. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian, ya, akan datang kepada kalian ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdad ahlil Yaman min Murad thumma min Qarn kana bihi buras wa bara'a minhu illa mawdi' dirham lahu waridahu wa biha barrun law aqsama 'ala Allah la barrah faristata'ta an astaghfira laka faf'al fastaghfara li wastaghfara lah.
Ya, akan datang kepadamu Uwais bin Amir bersama orang Yaman yang punya penyakit kusta. Ya. Kemudian dia berbakti pada ibunya. Kalau kamu jumpa dengan orang itu, mintalah doa untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka dicari oleh Umar, dapatlah dia. Ya. Kemudian Umar minta didoakan. Ya, jadi kalau kita berbakti pada orang tua bisa menyebabkan doa terkabul dan kesulitan insya Allah terlepas. Yang keempat Bapak Ibu, az-ziyada fil umri, bisa menambah umur. Ya, yang kelima yaitu bisa menambah rizki, az-ziyada fil rizki. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yumadda lahu fi umri wa yuzada lahu fi rizki falyabirrah walidayhi wal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturrahim. Ya. Yang ke berapa sekarang? Keenam Pak ya. Keenam ya. Yuwassil ila na'imil jannah, menghantarkan kepada nikmatnya surga. Menghantarkan kepada nikmatnya surga. Nabi mengatakan, aku tidur lalu aku melihat di surga, aku mendengar suara seorang baca Quran. Lalu aku bertanya, siapa fulan ini? Malaikat mengatakan, Harithah bin An-Nu'man, Harithah ibn Nu'man. Apa kata Nabi? Oh, begitulah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan dia termasuk orang wa kana abarran nas bi ummih. Dia orang yang paling berbakti kepada ibunya. Orang paling berbakti kepada ibunya. Baiklah para jemaah rahmati Allah. Ini yang kedua, yang ketiga dengan silaturrahim. Silaturrahim. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Ya, orang silaturrahim itu nambah umur, nambah rezeki. Man sarrahu an yumaddah min umrihi au yumadda min rizkihi fal yabirra walidayhi wal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin man sarahu an yumadda lahu fi umrih wa yuzada lahu fi rizqi falyabirra walidayhi wal yasil rahimahu. Hadis ini hasan, ya, riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, maka adalah dia berbakti kepada orang tua, kedua orang tuanya, dan menyambung silaturahim. Nyambung silaturahim itu menyebabkan orang masuk surga. Dan memutus silaturahim menyebabkan orang masuk neraka. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Silah nyambung rahim adalah rahim yang ada di perut ya kaum ibu. Itu rahim. Ya, maksudnya di sini yang punya hubungan darah. Paman, keponakan, ya, bibinya, apalagi orang tuanya. Dan silaturahim itu para jemaah bisa dilakukan dengan cara banyak. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, bisa dengan telepon, bisa dengan kirim surat, bisa dengan titip salam, apalagi dengan datang ke rumahnya bawa durian montong, lebih afdol, lebih mantap. Yaitu silaturahim. Ya. Nabi bersabda, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasila alladzi quti'at rahimuhu wa salaha. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang membalas kunjungan. Tapi orang yang nyambung silaturahim, orang yang diputus dia sambung. Kalau diputus oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya, oleh kakak, baik status sosial atau ekonomi atau pendidikan, mungkin barangkali nyambungnya agak mudah. Tapi kalau yang memutus kita adalah orang yang di bawah kita, biasanya kita gengsi untuk nyambung. Paling-paling kalau datang minta duit, biar aja deh. Paling-paling datang minta duit, minta bantuan, ya udah biarkan saja. Punyakah kita keberanian moral? Kalau adik kita memutus silaturahim dengan kita duluan yang memulai. Kita telepon, gak dijawab, telepon lagi, gak dijawab, SMS lagi, WA lagi, bawa lu anak-anaknya, bawa tuh istrimu ini ya, kakakmu bikin masakan kesukaanmu dan kesukaan anak-anakmu ya, gak datang dikirimin. Bisa gak kita seperti itu para jamaah? Itulah orang yang nyambung
silaturrahim. Laisal wasil bil mukafi kata Nabi, walakinnal wasila alladzi quti'at rahimuhu wa salaha. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Bukan orang yang nyambung silaturahim adalah orang bil mukafi. Mukafi itu apa maksudnya? Yang seimbang, membalas. Ya, bawa anggur merah, antum bawa semangka, bukan itu. Ya. Orang silaturahim adalah apa? Orang diputus disambung. Ya tentu saja tadi ziarah tentu saja dijaga supaya tidak terputus. Dan bisa dengan titip salam, bisa dengan telepon. Ya apalagi tadi datang ke rumah bawa durian montong, masya Allah. Sudah diputus masih datang bawa hadiah. Inilah para jamaah yang sulit untuk kita lakukan. Sulit, ya. Tapi besar manfaatnya, besar faidahnya ibu-ibu. Ya. Makanya kata Nabi, orang yang memutus silaturahim tidak bisa masuk surga. Ya. La yadkhulul jannah qati, enggak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya. Dan orang yang menyambung silaturahim ya diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tolong jangan dibiasakan anaknya untuk bermusuhan sama pamannya karena bapaknya punya masalah dengan pamannya. Ya. Jangan diputus seperti itu. Tapi hendaklah disambung. Para ulama mengatakan kalau ada orang tidak bisa berbuat baik kepada ibunya, tapi bisa berbuat baik pada orang lain, hati-hati dengan orang itu. Ya. Kalau ada orang sama ibunya gak bisa berbuat baik, tapi sama orang bisa berbuat baik, hati-hati dengan orang itu. Ya. Sebab sama ibu aja gak bisa baik, apalagi sama orang. Pasti dibalik kebaikan kepada orang lain bukan ada udang di balik batu, ada batu di balik udang. Pasti ada tujuannya para jemaah. Ya. Oleh karena itu mari kita perbaiki ya dengan kerabat kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan sedekah yang paling utama diberikan kepada kerabat. Kepada kerabat. Sebab kalau pada orang lain cuma dapat satu pahala sedekah, tapi kalau pada kerabat 2 pahala. Pertama dapat pahala sedekah, kedua nyambung silaturahim. Ponakan di cover, cari itu ponakan sebelum orang lain. Ini ponakan gak bisa bayar SPP-nya, sudah cover dulu ke ponakan kita. Itu lebih utama ya. Makanya dulu ketika Umar dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi, panggil tuh anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bayarkan hutang saya, ambilkan dari uang saya. Kalau kurang dari apa? Dari Ibnu Khattab, dari bin Khattab, dari kabilahnya. Kalau kurang lagi baru dari harta negara, Baitul Mal. Sampai seperti itu. Makanya ini para jamaah terkadang kita itu dengan keluarga tidak akur, dengan keponakan, dengan paman, dengan om, dengan bibinya. Bahkan juga dengan orang tuanya. Ya ini para jamaah. Bahkan dengan orang tuanya. Bagaimana masuk surga? Ya, meskipun sampai sujud ya, jidatnya hitam kayak aspal, kalau kurang ajar sama orang tuanya juga lah. Jangan harap para jamaah. Ya. Yang terakhir adalah yaitu apa? Dengan akhlak yang mulia. Nabi ditanya ya tentang orang yang paling banyak masuk surga apa? Ya Rasulullah, ma aktsar ma yudkhilun nas al jannah. Apa saja ya Rasul yang banyak membuat orang masuk surga? Apa kata beliau? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kepada orang lebih tua, Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengenal hak-hak orang alimnya. Kalau kita di Jawa ya, kalau ada orang tua di bawah kita lewat, kita harus minta uang 1.000 alias nuwun sewu kan gitu Pak ya. Udah ngaji, mana dalilnya Pak Ustadz nuwun sewu? Ya nggak ada di Quran nuwun sewu. Yang ada apa? Yang ada tadi hadis, tidak termasuk golongan kami orang tidak memuliakan orang lebih tua. Yang ada adalah Quran mengatakan wa'mur bil urfi, perintah dengan adat. Urf dengan adat. Selama adat tidak bertentangan dengan syariat harus dipegang. Al-adatu muhakkamah, adat sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Itulah para jemaah yang bisa saya sampaikan ya. Dan tadi sudah saya sampaikan tentang akhlak yang baik,
Kemudian bagaimana orang yang ibadahnya hebat tapi dengan sesama manusia tidak bagus, maka menjadi orang yang bangkrut. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepat jam 11.30 ya, seharusnya selesai ya, tapi di sini masih ada beberapa pertanyaan, semoga bisa saya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ustadz, kami ingin bersama-sama istri dan anak-anak ke surganya Allah. Sama Pak, sama juga Ibu, sama dengan saya. Alhamdulillah. Juga kami ingin mengajak istri kami yang lain. Ya, istri kami yang lain yang mana ini? Wah ini. Ya. Juga kami ingin mengajak istri kami yang lain dan anak kami ke surganya Allah. Tapi di dunia ini keadaannya sudah repot Ustadz. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini mencara ada istri yang lain ini Bu. Ya, para jamaah rahmati Allah, jangan kita mengatakan repot. Jangan kita berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Allah Maha Pengampun. Allah mengampun dosa semuanya. Dan ingatlah hati manusia itu berada di antara dua jemarinya Allah. Nabi bersabda, "Inna quluba ibni Adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha." Hati anak Adam itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Kapan Allah memalingkan? Iya Pak? Oh iya. Iya baik. Berarti kita sholat duhur di sini insyaallah Pak. Ya, kita sholat duhur di sini ya. Insyaallah masih ada waktu. Jadi para jemaah jangan putus asa. Pertama, doa kiatnya. Karena hati itu dipegang oleh Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya. Umar ibn Khattab itu adalah pemimpin ya kafir. Mau bunuh Nabi. Khalid ibn Walid sudah pemimpin perang pasukan kufar dalam perang Uhud. 70 sahabat penghafal Quran banyak yang meninggal. Tapi Allah ngasih hidayah. Umar bin Khattab, Allah ngasih hidayah Khalid ibn Walid jadi panglima perang kaum muslimin. Abu Hurairah para jamaah menangis merayu ibunya supaya masuk Islam. Ibunya mencaci maki tapi tidak putus asa. Datang kepada Nabi, ya Rasul, tolong doakan ibu saya. Nabi mendoakan. Lalu Abu Hurairah pulang. Sampai depan pintu, ibunya mengatakan, tunggu, jangan masuk Abu Hurairah. Kemudian dengar ibunya mandi, satu keluar dan mengangkat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Begitu bahagianya Abu Hurairah nangis, datang kepada Nabi menyampaikan berita itu. Maka jangan putus asa. Doa yang pertama, yang kedua ngajak dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ya. Kasih hadiah, kasih kesukaannya, perhatikan istrinya, perhatikan anak-anaknya, cium keningnya, aku cinta sama kamu wahai anakku. Ayah sayang sama kamu, papa sayang sama kamu, mama sayang sama kamu. Ya, ibu-ibu jangan hanya menangis karena dengar suaminya mau kawin lagi, jangan. Ya, nangislah ya anak-anak nggak bisa sholat, nangislah anak-anak nggak bisa baca Quran, nangislah anak-anak ya takut salah dalam pergaulan. Ya, itu yang harus menangis banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita diberikan ya anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah. Banyak doa kepada Bapak yang bertanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Banyak doa itu. Banyak doa seperti doa Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Kalau tadi minta istri dan anak-anaknya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menyampaikan kepada seorang Nasrani atau penyembah berhala bahwa hakikat manusia hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Memang ini tidak mudah para jamaah ya berdakwah seperti itu. Dakwah yang paling tepat untuk mereka adalah dengan akhlak yang mulia.
Saya pernah bertanya kepada muridnya Syekh Albani, itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Saya tanya pada beliau, Syekh, di dalam kitabnya Syekh Albani Ahkamul Janaiz, boleh datang kepada orang di luar Islam ketika sakit dengan tujuan mengajak kepada Islam. Nah, kalau sekarang sedang tergeletak sakit, kita bilang ayo masuk Islam, bisa digebuk sama keluarganya, Syekh. Apa kata beliau? Boleh datang, tampilkan akhlak yang baik. Tampilkan akhlak yang baik. Ya. Bagaimana kita mengajak hanya beribadah kepada Allah saja, sementara muamalah kita dengan mereka penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan, menipu dan lain sebagainya. Kalau jadi anak buah mungkin kita tidak loyal dalam pekerjaan. Ya, kalau kita mungkin kerjasama kita tidak jujur, tidak fair. Ya tentu mereka akan menilai. Tapi kalau kita jujur, kita fair, kita loyal, kita setia, karena ingat dengan hadis Nabi, al-mu'minun ala syurutihim, orang beriman diikat dengan syarat-syaratnya, mereka akan tertarik bahwa orang Islam itu orangnya jujur, disiplin, kemudian ingin memberikan manfaat pada orang. Ya seperti yang berita yang saya dapatkan dari orang-orang yang kerja sama orang-orang di Jepang misalkan, ya, ketika dia konsisten waktu sholat, waktu kerja, akhirnya apa? Mereka yang ngingetin, sekarang kamu waktu sholat loh, kamu sholat sudah tinggalkan, seperti itu. Tapi banyak juga yang bertanya, Ustaz, kita kadang-kadang disuguhi whisky, gimana Ustaz kalau saya cicipin sedikit saja? Ya sekarang sedikit, besok suruh 1 gelas. Kalau tegas, ini nggak boleh. Baru tahu itu orang di luar Islam, oh ini nggak boleh ya. Dia akan menghormati kita, ya, akan menghargai kita para jemaah. Saya pernah ngisi di Polda Metro dulu rutin saya, ya, sama anggota, sama bapak ditanya, Pak Ustadz, komandan saya Nasrani, gimana saya ucapan Natal? Meskipun bapak mengucapkan 1000 kali Natal, kalau bapak nggak loyal dalam tugas, apakah akan angkat tangan begini? Tidak mungkin. Tapi kalau bapak loyal dalam tugas, ya disiplin dan seterusnya. Ya, dan katakan bahwa negara juga melindungi warganya untuk menjalankan apa? Keyakinannya masing-masing, insya Allah nggak ada masalah. Ya, kita tetap menghargai dalam masalah muamalah interaksi. Tapi dalam urusan agama kita mengalah, artinya itu kita toleransi kebablasan. Urusan dunia kita suka menipu. Wah, ini kebalik para jemaah, kebalik, tidak benar seperti itu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya tentang cara seorang anak meneruskan berbaktinya untuk orang tua ketika sudah meninggal dunia. Oh iya, ini belum tadi saya jelaskan. Apakah seorang anak yang tidak menyetujui untuk tahlilan 3 hari atau sehari seterusnya menunjukkan tidak berbakti kepada orang tua? Tidak, ya. Berbakti pada orang sudah meninggal, Nabi menyebutkan, ini belum saya sebutkan tadi, ya, di antaranya dengan sudah meninggal, ya, dengan cara apa? Dengan cara pertama sedekah yang pahalanya ditujukan kepada orang tua sudah meninggal. Yang kedua haji atau umroh, menghajikannya atau mengumrohkan. Yang ketiga juga termasuk korban, boleh. Semua ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Kemudian, ya, ada hadis sahih. Ini terlalu banyak. Tidak saya bacakan, ya. Haji, sedekah, ya. Kemudian bikin apa namanya, sumber air, sumur, ya, seperti sumur di tempat-tempat yang memang di situ kekurangan air atau pompa air, ya, itu. Kemudian juga berbuat baik kepada orang-orang dekat ibu kita atau ayah kita semasa hidupnya. Nah itu. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Dia buka sorbannya dikasih kepada seorang pemuda Badui. Ditanya, kenapa engkau berikan? Bukankah engkau perlu? Bapaknya dia dulu teman baik bapak saya. Saya ingin berbuat baik kepada bapak saya dengan cara berbuat baik dengan anaknya. Ya, dengan anaknya. Ada kasus, ya, yang pernah datang kepada saya, seorang meninggal dan dia pengusaha besar. Tapi anaknya tidak bisa meneruskan usaha bapaknya, sehingga ya usahanya tidak bisa seperti dulu. Kemudian ada orang Nasrani malah yang bantu dan tanya kepada keluarganya, loh,
Dulu teman-teman bapaknya kemana semua? Wah, sudah nggak ada Pak. Dulu saja waktu bapak hidup, oh mereka dekat. Setelah meninggal sudah ditinggal kami. Ya, tidak boleh seperti itu. Ketika sudah meninggal, sambung hubungan dengan orang-orang yang baik dengan orang tua kita. Itu para jemaah. Ustadz, bolehkah istri minta cerai karena suami apa ini? Gak bisa baca saya, betul. Karena suami, oh iya, bukan kami lagi Bu, bukan. Tenang dulu Bu, jangan diteruskan Bu. Ini dolim ya. Dolim Pak ya, iya. Ibu-ibu teruskan sendiri ini ya. Bolehkah istri minta cerai karena suami dolim dan tidak mau mengikuti sunnah, bahkan mengatakan istri belajar ilmu sesat? Para jemaah, ibu-ibu jangan terburu-buru minta cerai ya. Tak kenal maka tak sayang, karena tidak tahu maka tidak mengenal. Berapa banyak ibu-ibu yang mengatakan kepada saya ya, ketika pas pengajian saya siaran di radio atau di TV Roja ya, waktu itu ada ibu-ibu mengatakan, dulu Pak Ustadz suami saya itu tidak mendukung saya mengaji, tapi saya berdoa kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Bukan hanya mendukung, sekarang ikut ngaji bareng. Ya, seperti kajian kita sekarang ini, mana yang sesat tolong. Kalau memang sesat langsung saya borgol saja bawa. Ya, apalagi ada komandan di sini bawa dan udah gebukin bareng-bareng. Ya, ikuti kajian itu, duduk kajian umum. Maka kalau kajian di masjid umum itulah pentingnya. Tapi kalau kajian sembunyi-sembunyi diikuti oleh orang tertentu, nggak boleh orang yang lain, baru itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau ada orang mengadakan kajian khusus, ya sembunyi-sembunyi, ya kalau khusus mungkin karena nggak cukup tempatnya, nggak ada masalah, ya. Tapi khusus nggak boleh orang lain, ya sembunyi-sembunyi. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Pasti sudah ada fitnahnya, ya. Maka suruh datang ibu, ya suaminya, dan ibu jangan langsung minta cerai dulu, jangan buru-buru, ya. Nanti minta cerai terus nganggur Bu. Jangan dulu, ya. Doa kepada Allah Ta'ala, ya. Kasihkan kebaikan. Ibu-ibu ngaji atau bapak-bapak udah ngaji, tambah baik pada suami, tambah baik sama istri, tambah perhatian satu dengan yang lain, ikhlas karena Allah. Ingat sabda Nabi mengatakan, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Seandainya aku boleh suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami, ya. Ini karena suami nggak paham, mungkin nggak paham, ya. Sabar dulu. Ustadz, bagaimana menasihati suami yang masih mengikuti grup alumni SMA-nya? Wah ini ya, terdapat ikhtilat yang berujung khalwat laki-laki dan wanita, masing-masing sudah punya istri dan suami, bahkan sudah punya anak, sudah dewasa, pertemuan mereka tidak diketahui istrinya. Saya juga kemarin dihubungi sama kawan-kawan, ini Mahfud mau ada reuni SMA, ya. Saya bilang, hati-hati loh, kalian sudah punya istri, sudah punya suami. Kalian ngobrol sampai jam sekian, sampai malam, ya. Itu bisa jadi anak sekarang bilang apa itu? CL. Nah, ini sudah paham dulu. Ini paham nih Pak. CLBK, cinta lama bersemi kembali, dosa haram. Ya, dosa, ya, ada ikhtilat. Saya minta dia. Sekarang saya tanya acara Roni, ada nyanyi musik-musik? Iya, sudah, itulah, ya. Saya sekarang jadi ustadz loh, tak bilang gitu. Saya jadi dai, tak sampaikan haramnya musik. Dengan jadi kamu nggak mau nyumbang, nggak mau saya. Ya, tapi saya mau nyumbang yang lain. Tuh ada teman yang sakit, ini saya mau kirim rekeningnya. Nah ini artinya kita tetap menjaga hubungan. Mana yang baik kita ambil, yang tidak baik kita jelaskan. Sehingga apa? Sehingga teman-teman mungkin tidak melihat kita, anti, tidak. Nah, yang sakit langsung kita saat itu kita kirim, ya. Meskipun nggak ada, ya sudah, pinjam dulu dah, itu kirim, ya. Ini yang sakit, ya sudah. Maka akan bisa membedakan. Oh iya, bukan berarti tidak menolak. Itu namanya apa? Mudaroh itu sikap baik, ya, dengan tidak mengorbankan agama. Dengan bahasa lain, ya,
adalah mudhara ini perjelasan Al Hasan Al Basri. Ya. Mudhara itu menukar dunia untuk kepentingan agama. Jangan mudahana. Mudahana itu menukar agama untuk kepentingan dunia, itu yang tidak boleh. Ya, itu panjang penjelasannya. Ini ada 2 pertanyaan. Ustaz, saya juga mendapatkan foto-foto suami saya dengan perempuan yang sudah bersuami yang katanya sudah alumni. Ada yang berdua di resto. Tangan suami saya memegang kursi yang diduduki perempuan. Oh, ini curhat, ini nanti curhat berdua. Ya, berdoa Bu, berdoa, banyak berdoa ya. Berdoa semoga diampuni ya, dan kasih tahu dengan baik. Mungkin dia nggak paham kalau itu tidak boleh ya. Banyak orang tidak paham berdoa dengan perempuan tidak boleh, berdoa dengan laki-laki tidak boleh. Banyak nggak paham ya. Nabi bersabda, la yakhluwanna ahadukum ya bimra'atin illa ma'adi mahramin. Tidak boleh seorang dari kalian berdoa dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, arti atau makna halal bihalal itu apa? Boleh kita menghadiri acara tersebut? Atau sujud syukur itu apa ini? Tersebut Ustadz, sujud syukur itu 3 kali atau 2 kali? Oh iya. Sujud syukur cuma sekali saja, sujud ya, kemudian itu sudah selesai. Ya, baca subhanallah wa bihamdi, baca ya sebagaimana ketika sujud sekali. Adapun makna halal bihalal itu tidak ada dalam kamus bahasa Arab halal bihalal. Ya, kalau halal bihalal ada haram biharam nantinya. Ya, tidak ada dalam kamus itu istilah yang dibuat oleh orang kita di Indonesia. Oleh karena itu yang halal bihalal itu di luar nggak ada, yang ada cuma di sini. Tapi tujuan halal bihalal biasanya saling minta maaf. Saling minta maaf jangan tunggu hari raya. Kalau hari raya para sahabat sebagaimana asar yang sahih ya dengan mengatakan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, asar ya, Hasan dihasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ya. Dan minta maaf jangan nunggu acara atau hari raya para jemaah. Sebab orang meninggal bisa kapan saja. Mangkanat madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu. Barang siapa punya kedoliman pada saudaranya segera minta dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa suami masuk neraka apabila tidak mendidik istrinya dalam ibadah, tapi suaminya sangat taat ibadahnya, hanya cuek ya dengan akhlak istri yang tidak baik? Ini siapa ini yang nulis, yang nanya? Istri apa suami ini kira-kira ini? Kalau istri yang nanya, kalau memang tahu akhlaknya jelek, kenapa membiarkan diri dengan akhlak yang jelek? Ya, atau mungkin untuk orang lain. Ya, perhatikan Bapak Ibu, Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menjelaskan ayat ini, apa kata beliau? Allimuhu wa addibuhu. Ajarkan ilmu dan ajarkan akhlak, etika, adab. Ya. Nabi bersabda, "Thalathun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-'aqu walidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabihatu birrijal wad dayyus." Rawahu Abu Dawud. 3 orang tidak masuk surga dan tidak dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Yang pertama, anak durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga adalah seorang suami ad-dayyus, seorang suami yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada keluarganya. Ya, jangan mengatakan, bapak itu sabar ya, istrinya nggak sholat dibiarkan, istrinya boncengan sama orang dibiarkan. Itu bukan sabar, geblek. Ya, orang yang sabar bisa marah pada istri yang tidak mau mengerjakan urusan agama. Karena Nabi bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman.
Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sempurnalah iman orang tersebut. Maka kita benci kepada orang yang kita cintai, tapi hakikatnya cinta. Benci karena gak sholat, benci karena suka ngerumpi, suka gosip, benci karena gak tutup auratnya. Ya, kemudian benci di situ tidak berhenti, doa minta pada Allah Ta'ala. Lalu apa? Minta pada istri agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan sampai ibu-ibu menjadi istri-istri yang ditakuti suami. Dan suami jangan sampai menjadi suami-suami takut istri. Ya. Dan ibu nggak enak bu kalau ditakuti suami, serem. Jadilah istri yang dicintai dan disenangi oleh suami. Ya. Di antara wanita ahli surga adalah kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh taat. Nah itu. Ya, kalau nggak ada suaminya, dia bisa menjaga amanah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah bakti kita sebagai anak laki-laki harus sama dengan bakti kita sebagai menantu laki-laki kepada orang tua istri? Maksudnya, apakah harus adil? Ya, bagaimana kalau bakti istri kepada orang tuanya? Baiklah, ini pertanyaan yang baik. Ya, sekarang saya bertanya pada ibu-ibu, ketika seorang wanita sudah menikah, siapa yang berhak atas seorang wanita tersebut? Orang tuanya atau suaminya? Siapa bu? Benar bu? Wah, alhamdulillah pak. Jawaban pertama sudah sukses. Ya. Yang kedua, saya bertanya pada ibu-ibu. Suami itu haknya orang tuanya atau haknya orang tuanya ibu-ibu? Bapaknya. Masya Allah. Mantap jawaban yang kedua. Ya. Karena Nabi bersabda, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya. Kemudian sang suami dan sang istri hubungan baik, lantas bisa menghargai istri. Istri berbakti pada suaminya karena tahu Nabi mengatakan lau kuntu amiron, ya, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh istri sujud sama orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Maka istri berbakti pada suami. Dan suami tahu istrinya baik, dia pakai dalil khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrinya dan aku orang paling baik pada istri. Maka di sini ada hubungan yang baik, balasan yang baik. Karena suami istri berbakti pada suaminya dan istri tahu suami milik orang tuanya, dia berbakti pada mertuanya yaitu orang tua suami, dan istri melihat, orang tua juga melihat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kepada ibu-ibu, ya, saya tanya pada ibu-ibu. Orang tua ibu-ibu butuh dana. Orang tua suami butuh dana. Kira-kira yang didahulukan siapa? Orang tua suami. Masya Allah, mantap pak. Ini hasil yang ngaji, masya Allah ya. Di sini nggak tahu nanti kalau di rumah, ya. Di rumah lain lagi mas kita bikin perhitungan. Ya. Baiklah, ya. Sekarang bapak-bapak, orang tua istri masuk rumah sakit, butuh dana. Orang tua suami butuh ganti AC, ganti sofa. Kira-kira bapak mana yang mendahulukan? Pada asal hukum asalnya mana yang dahulukan ibu-ibu? Orang tua suami hukum asalnya. Tapi karena hubungan suami istri sudah baik, istri saya sudah baik sama saya, sama orang tua saya, sama saudara saya, masya Allah, maka saya sebagai suami akan datang pada orang tua saya. Pak, ini mertua saya masuk rumah sakit, memang ini bapak boleh ngambil ini, ganti sofa, ganti AC, ganti mobil barangkali. Orang tua sudah tahu track record istri, mantunya. Saya yakin orang tua sudah, kalau gitu orang tuamu perhatikan mertuamu itu, bawa rumah sakit, rawat yang benar. Ini aku juga punya simpanan, bawa juga sekalian. Iya, insya Allah itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Dan itu yang kita inginkan para jamaah. Itu yang kita inginkan. Bukan malah apa? Bukan malah menantu sama mertua saling gesek, saling gosok. Akhirnya apa? Besan ditarik-tarik. Akhirnya besan yang berantem juga antar besan. Besan juga ipar ditarik-tarik, ipar jadi akhirnya jadi perang Bratayuda. Para jamaah rahmati Allah.
Ya, oleh karena itu apa? Sering saya juga ngisi khutbah nikah. Ya, saya katakan banyak yang salah paham karena sama-sama sudah ngaji, istrinya pakai dalil, suaminya pakai dalil karena istrinya nggak taat. Kamu tahu nggak? Nabi mengatakan kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Istri kipas-kipas, gua juga ngaji mas, ya punya dalil. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrinya, dan akulah orang paling baik pada istri. Akhirnya apa? Perang dalil. Ya, yang suami bilang kamu harus taat, yang istri bilang kamu harus baik. Ini namanya sama-sama nuntut hak. Coba dibalik, yang istri pakai dalil, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Sang suami pakai dalil, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya, dan aku orang paling baik pada istriku. Maka orang yang bijak adalah orang yang senantiasa memperhatikan kewajiban dan mengalah akan hak untuk kemaslahatan yang lebih besar. Orang yang tidak bijak, orang yang menuntut hak dan lalai akan kewajiban, itu akan berantem terus. Maka kalau ya itu diperhatikan, insya Allah semua akan selesai dengan keikhlasan dan kerelaan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal berbakti pada orang tua, bagaimana jika orang tua kita, ayah ibu sudah meninggal? Sudah tadi ya, sudah doa, ya, kemudian sedekah, kemudian juga haji, umroh, korban, ya, dan juga berbuat baik kepada teman-teman ayah, teman-teman ibu ketika masih hidup. Itu dalilnya ada semua, cuman waktunya para jemaah. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita memutus silaturahim dengan dengan dukun? Saya dikasih PR untuk membaca ini Pak ya. Minta maaf dulu deh. Tolong Pak dibantu Pak ya, supaya puas semua terjawab Pak. Apakah setiap dosa besar di luar syirik akan diadab terlebih dulu di neraka? Ya, ibarat kalau baju kotor cuci, enggak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini akidah Ahlussunnah, pelaku dosa besar belum tobat, ya, dan dia mati tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, maka dia berada tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki masuk surga tanpa disiksa dengan rahmat Allah, kalau Allah menghendaki neraka dengan keadilan Allah dan tidak lama, tidak kekal ya. Ya, gak kebaca juga sama. Ya, minta maaf. Sampai di sini sudah waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf. Jika ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah dari saya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.